Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani dan Hening yang Amyan Base pada hari Kamis 14 April 2022. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita, mari kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan bersedia untuk melakukan segala aktivitas kami. Tetapi kami rindu mendasari semua aktivitas kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami memiliki dasar dan apa yang akan kami lakukan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Firman Tuhan pada hari ini bertepatan dengan Kamis Putih, terambil dari Yesaya 45 ayat 23 sampai 24 dan Yohanes 6 ayat 51. Yesaya 45 ayat 23 sampai 24. Biarlah semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Bacaan kita yang kedua dari Yohanes 6 ayat 51. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang kami berikan adalah tentang pelayanan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita disuguhi berita tentang upaya penguasaan suatu negara oleh negara lain. Mungkin Bapak Ibu kalau buka TV, lihat channel YouTube atau segala macam atau berita media sosial, banyak sekali hal itu terjadi. Perang menjadi pilihan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka. Ketakutan, intimidasi, kekacauan, bahkan korban jiwa, baik manusia, materi, apapun itu, dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebagai harga yang biasa yang harus dibayarkan ketika suatu negara menguasai negara yang lain. Semua dilakukan hanya untuk kepentingan penguasaan suatu wilayah. Pun ketika misalnya wilayah ini sudah dikuasai, akan sering terjadi perlawanan-perlawanan terhadap penguasa baru. Karena pasti saja banyak pribadi-pribadi yang tidak sepaham dan tidak merasa diri untuk dikalahkan atau tidak mau dijajah. Hal ini karena terjadi karena penguasaan dengan jalan kekerasan. Karena kekerasan itu hanya menimbulkan sakit hati dan dendam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita membaca Yesaya 45 ayat 23 sampai 24. Ini bercerita tentang penguasaan yang berujung kepada pengakuan. Penguasaan tidak hanya berbicara tentang wilayah, tetapi masuk lebih dalam lagi penguasaan kepada hati setiap manusia. Berbicara tentang penguasaan yang tidak sama dengan cara-cara dunia, seperti yang saya sampaikan di awal, intimidasi, kekerasan, senjata yang dipakai yang menyakitkan hati. Tetapi dalam Yesaya ini berbicara tentang penguasaan yang menggunakan kasih sebagai senjata utamanya. Tidak ada kekerasan, tidak ada penghakiman dunia, tidak ada intimidasi yang mengerikan, tetapi yang ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah kasih yang dipakai untuk menguasai pribadi lepas pribadi. Hal terbesar dalam upaya penguasaan pribadi manusia ini adalah Tuhan sendiri turun ke dalam dunia. Dia turun menjadi contoh dalam pelayanan kasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara bertepatan dengan perayaan Kamis Putih. Tuhan mewujud nyatakan bagaimana pengorbanannya untuk keselamatan manusia. Tuhan hadir sebagai pelayan kasih, meninggalkan segala gelar keilahiannya dan memposisikan diri sebagai yang terendah dalam pandangan dunia, yaitu sebagai pelayan. Pelayan inilah yang menjadi tonggak utama dalam penguasaan hati setiap pribadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita masih diperkenan Tuhan untuk merayakan perayaan Kamis Putih, mari kita menguatkan hati kita, keimanan kita, untuk dapat meneladani kasih Sang Maha Guru Penyelamat kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam upaya penguasaan jiwa dan memenangkan banyak jiwa dengan cara pelayanan kasih. Seperti dalam ayat minggu kita ini yang terambil dari Mazmur 111 ayat 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jika Tuhan saja pengasih dan penyayang, maka kita umatnya pun harus menjadi umat yang pengasih dan penyayang. Mari kita menjadi pelayan-pelayan kasih di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kami bisa merayakan Kamis Putih-Mu, di mana Tuhan menjadi pelayan kasih, meneladani kehidupan yang sangat menyenangkan hati kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas teladan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk menyiapkan hati, jiwa, dan roh kami untuk menjadi pelayan-pelayan kasih di dunia ini, sehingga nama-Mu akan selalu terwujud dan semua orang akan bertekuk lutut dan menyatakan bahwa Tuhanlah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah semuanya ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati perayaan Kamis Putih. Tetap sehat dan tetap semangat di jalan Tuhan. Amin.